ada kandangnya. Kalau hari ini si Prihabur hadir di sini sebagai anggota DPRD yang sudah dipilih oleh rakyat. Betul, sudah 1 tahun saya menjabat anggota DPRD, lebih kurangnya sudah 1 bulan, sudah 1 tahun. Tapi hari ini baru saya hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Leong, khusus di Dusun Rejo ini sebagai anggota DPRD yang telah kamu percayakan untuk memilih saya menjadi teletang tembar demeu perlu demeu ACKE Pamagungau CB Desa Leong, masyarakat Pocoranaka Timur secara umum. Ende ACKE hari ini si Prihabur datang itu adalah tugas lembaga DPRD, yaitu tugas reses. Reses itu apa? Mai cuma ACKE, mai tombo agung, mai tegi rebah. Mai tombo apa yang saya buat selama 1 tahun menjabat anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur yang sudah dipercayakan oleh masyarakat Pocoranaka dan Pocoranaka Timur. Apa yang saya buat? Itu hari ini saya hadir di sini. Betul, kamu pasti bertanya. Sudah 1 tahun si Prihabur menjabat anggota DPRD, telah kita pilih, tapi dia tidak pernah datang kabar. Hari ini si Prihabur datang untuk memberi kabar apa yang si Prihabur lakukan selama 1 tahun untuk Manggarai Timur, lebih khusus untuk Pocoranaka dan Pocoranaka Timur. Saya dipercayakan kalau di DPRD itu menjadi ketua komisi pembangunan. Omong jalan, omong sekolah, omong kesehatan, itu di bidangnya saya. Karena kami di DPRD itu ada 3 komisi. Ada komisi bidang pemerintahan, ada komisi bidang pembangunan, ada komisi keuangan. Konsentrasi kalau di komisi yang saya pimpin itu adalah komisi pembangunan. Omong jalan, omong sekolah, omong kesehatan, di situ ya. 1 tahun saya sudah berjalan ini sebagai ketua komisi, juga di anggota di Badan Anggaran, bukan ketua Badan Anggaran. Karena kalau ketua Badan Anggaran itu secara ex officio itu dijabat oleh ketua dan wakil-wakil ketua DPRD. Sedangkan kami yang lain itu adalah anggota. Jadi kita tahu ketua DPRD itu adalah Pak Heri Masdupa, kemudian wakil 1, wakil 2 juga dari Dapil ini. Wakil 1 Pak Bernardus Duel dari Rebe, dari Partai Hanura. Wakil 2-nya itu adalah pada Bidamu, orang Pocoranaka juga. Sebenarnya kekuatan kita di Pocoranaka ini maupun Pocoranaka Timur itu cukup kuat kalau ngomong soal kepentingan masyarakat. Ini celing melaju, hanya ini celing dokol itu ikan, kan begitu tugas kami ini. Anda masih kehadiran kami hari ini, emenoa taidaku, mai bakre bakaku, aku mai kole pikir apa? Karena atau melaju dah kursi lihok rabang doroe yang saya jumpai, baik secara kelompok maupun secara orang per orang, itu pasti itu adalah melaju dah misi di kantor. Teme cuma roen, teme pernah lejong roen, atau melaju apa itu? Pasti kami akan kurang melaju. Tetapi donde cuma ngasih kai, donde cuma siapa saja, pasti kami selalu mengaboko. Tapi tahun 2019 kebanggaan saya yang pertama bahwa dari paroki ini bisa lahir 2 anggota DPRD. Saya dengan Pak luar biasa, puji Tuhan. Saudara dapat semua anggota DPRD, lelontolaica. Ini tuh lelontolaica tidak mungkin. Paroki Buaya Nguring ini kalau kopang tidak hanya 2, bisa 3. Karena beda. Omong keterwakilan politik dengan di birokrasi itu beda yang di pemerintah. Tapi pejabat politik, yang ngomong pejabat politik itu kan mulai bupati, wakil bupati, DPRD. Sedangkan kepala dinas, kepala badan di Porong itu
itu adalah pembantu bupati dan DPRD. Pembantu bupati dan wakil bupati dan DPRD. Karena umum pemerintahan daerah itu adalah eksekutif dengan DPRD. Pejabat politiknya siapa? Bupati, wakil bupati dan DPRD. Sehingga macam kami di DPRD kalau seperti ini namanya reses. Reses itu ngolejong oneroeng. Manga bakreba, aku manga senget rebeng. Itu intinya. Saya hampir 10 tahun lalu atau 9 tahun lalu resesnya di SDN Rejo. Karena dalam konsep saya, kalau saya reses di lembaga pendidikan, apa saya harus berjuang? Bersama Pak Paul waktu hadir ini SMA Negeri 4 Pocoranaka. Karena saya reses di lembaga pendidikan, maka punya tanggung jawab moral dan pula cara berpikir bagaimana untuk generasi. Kalau hari ini saya datang resesnya di Gembela, jelas saya punya target. Bukan target untuk orang per orang, tapi untuk kepentingan orang banyak. Kalau orang mengatakan, si Prihabur mau cari gampang saja, kok cari gereja. Tetapi sebab saya punya beban moral dan punya tanggung jawab untuk kepentingan gereja. Hidup ini kan tidak hanya duniawi. Duniawi arah melaju kau saling keren kepala kan. Saya pasti omong jalan. Karena itu siapapun dia akan menyentuh. Terus terang, saya selalu diskusi dengan kepala. Kebutuhan kita di sini apa? Tapi kan tidak hanya sebatas saya omong soal kepentingan duniawi. Omong gereja itu adalah kepentingan untuk akhirat juga. Termasuk saya dan kita semua ini. Begitu. Ya, kalau kabar soal pembangunan 2020 ini melaju dan disini, yaitu bangun ini jalan Simpang Tangkul Benteng Jawa. Waktu pembahasan anggaran 8 miliar sebenarnya. Berarti pasti dia tuntas lewat Rejo. Tetapi karena situasi dan kondisi baik secara dunia, nasional maupun kita di NTT, semua anggaran itu dipangkas. Rentang kita kali kerja salah mau klemen hanya 3 miliar 200, dapatlah 4 kilo sekian meter. Sehingga tetap kita buat main cemere jolako nang lagi nang eta bakma eta dan obeta pasti tetap buat. Atau bawa tokoen pasti enggak terus atau doal motor pasti mabangan miope. Cuma atas DPR sok, cuma atas bupati sok. Beta pilih sekali kami ngerba dulu. Tidak sengaja. Karena memang toe hanang ite taya henal betio. Anggaran 8 miliar hilang 5 miliar. Sedangkan jalan Batu Ciedeno kemarin di pembahasan awal dan sudah ditetapkan di APBD itu 11 M. Tapi karena Covid juga hilang. Tidak ada bekas sama sekali, kosong Batu Ciedeno. 11 miliar mau tahu. So urus Covid itu. Masih bersyukur jalur nomenklaturnya ini jalan Langkah Mangkang Benteng Jawa masih ada 3,3 M, sehingga bangun kemarin itu sekitar 4 kilo lebih sekian meter. Tetapi saya janji dengan masyarakat Pocoranaka termasuk Lama Lenda, saya bilang si Prihabur jamin 2021 jalan ini kita targetkan sampai Golobuas. Sampai Golobuas. Kemudian kemarin sebenarnya sekitar kita Paroki Damuring pembangunan jalan dari Galena ke Baibau itu karena masih tinggal 500 meter, anggaran 750 juta kemarin karena Covid juga dipotong. Tetapi saya sudah janji dengan masyarakat di Batu Lanur 2021 kita konsen untuk jalan itu, kemudian dari Golo Labang ke Golo Baso, dan itu saya sudah ngomong dengan Pak Bupati. Itu untuk 2021. Kemudian kabar gembira untuk kita secara kebetulan juga kemarin saya lewat-lewat, ya kalau keren kepala mereka bersama BPD ini sudah bangun ini jalan menuju gereja, menuju sekolah. Tetapi
hanya masih ada yang saya merasa kurang. Saya mendadak singgah di Pak Ketua Stasi Rejo, kemudian saya singgung di Romo. Romo, bagaimana kalau saya berjuang anggaran perubahan tahun 2020 ini, Rejo kita tuntaskan untuk pembangunan fisik. Sehingga kemarin Cokol Caran Melaju Daku Cesili dapatlah anggaran 100 juta. Mungkin syukur kalau bisa dapat lebih, ada di luarnya itu. Karena memang target saya kemarin sekitar 110 juta untuk tuntas ini pembangunan Kepela Rejo. Itu PMOMC Lejola Kusai Kepela. Karena itu sudah ditetapkan di APBD perubahan. Tapi waktunya cukup singkat. Kenapa saya pilih harus reses di ruangan ini? Supaya saya butuh jaminan. Apakah kita ada kebersamaan untuk membangun Kepela ini? Karena ini soal tanggung jawab moral. Karena ini omong uang negara, waktunya tidak lama nih. Jadi karena kami 2 minggu kemarin baru penetapan APBD perubahan, kemudian sekarang mereka pembenahan buku. Nanti proses pencairannya, nanti mereka baru telepon mungkin pastor paroki atau ketua dewan stasi untuk proses di bagian keuangan, yaitu di awal November atau di akhir Oktober ini. Mampukah kita kerja minimal sebelum Natal? Gereja ini kita sudah bereskan. Untuk beresnya apa? Ya gotong royong, kita punya tanggung jawab bersama. Tidak ada yang sembunyi. Kenapa saya harus ngomong di dalam gereja ini? Ini bantuan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk gereja. Bukan uangnya Sipri Habur, tidak. Uang daerah Manggarai Timur. Sipri Habur hanya tukang omong bahwa di sini ada kebutuhan. Bisa tidak pemerintah siapkan anggarannya? Ternyata ada anggarannya. Itu guna anggotanya jembatan Doroengyo. Melaju latar kepentingan Doroeng yang kami lihat dan yang kami dengar. Sehingga kemarin kesepakatan pada saat pembahasan mulai dari komisi bahkan di Banggar juga, ya dorong ini anggaran untuk finishing Kepela Rejo 100 juta. Tapi ini uang tidak mungkin datang besok masuk di kantongnya pastor paroki atau masuk di kantongnya ketua stasi. Duduk bersama, bagaimana untuk kita bisa kerja terang benderang. Kau tahu tidak ada berapa kelompok? Kenapa hari ini saya sarankan kemarin juga undang stasi Batu Landu, undang stasi Gola. Karena saya tahu di sini pusat pelayanan Natal Paskah, sehingga butuh juga keterlibatan kerjasama. Tidak hanya Batu Landu nonton, tidak hanya Gola nonton. Kalau misalnya besok mulai ini pekerjaan, apa yang bisa diberikan oleh Batu Landu, apa yang bisa diberikan oleh Gola? Tergantung. Tetapi di Batu Lanur juga tahu bahwa uang untuk pembangunan stasi Rejonya seperti ini. Orang Gola juga tahu. Itu maksudnya. Sehingga hari ini bersyukur ketua stasi Batu Lanur hadir, ketua stasi Gola juga hadir. Disaksikan oleh pastor paroki dengan DPP bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah siap anggaran untuk tuntaskan pembangunan Stasi Rejo, gereja Stasi Rejo. Sehingga saya datang pasca Natal tidak seperti ini lagi. Pasti ada perubahan. Karena dari awal saya sempat tanya Om Yos mereka, Om Masam, kalau ini anggarannya nanti kamu bisa tuntas tidak pembangunan Kepela Rejo, pasang keramik, teras keliling, plaster apa semacam? Mereka bisa beri jaminan. Karena butuh tukang juga ini barang ini. Saya tidak mungkin kemarin dorong anggaran 100 itu kalau tukang mau oleh Pak Sipri. Tidak bisa seperti itu. Kan begitu dia. Sehingga kehadiran reses saya di Kepela Stasi Rejo ini itu message, my greba itu. Sehingga itu memang atas
Karena kemarin sebelum saya ke sini saya telepon bagian keuangan, bagian Kesra, kira-kira pencairan untuk pembangunan lanjutan stasi Rejo itu bagaimana? Udah Pasifik. Kalau kami cepat bereskan semua administrasinya mungkin akhir bulan atau awal bulan. Sehingga kalau saya pulang nanti seluruh tokoh masyarakat Rejo di bawah koordinir ketua stasi dan mengetahui pastor paroki dan DPP lontolai cah neka dobain melaju pandai tentu yang paling depan neka manga curiga lontolai cah pandai ay tebon nih jangan kau beli 100 harga besi 10 mili kau catat 150 baik tahulah harga jaga dia karena ini uang besok akan diperiksa oleh inspektorat. Jangan sampai mangkrak. Otolnya 100, kau catat 250. Jaga regentai. Itu maksud saya. Sehingga ketua stasinya hitung betul bersama tukang. Kita belanja bagaimana? Transport kita bagaimana? Makan kita dihitung. Itu dihitung. Dari biasa makan uang makan nasi 20.000, kita coba cari makan yang 300. Memang habis uang ini. Bukan untuk bangunan tapi untuk penuh. Tidak boleh seperti itu. Malah kita harus sederhana. Saya ngomong kemarin lewat pesan lewat tadi. Kalau kita tidak makan minum saja di Rejo juga tidak soal. Tetapi saya harus dengar bahwa masyarakat Rejo punya impian untuk 2021 itu apa? Karena kabar gembira yang saya bawa di Rejo pasti ini. Saya dengar juga kemarin teman-teman dari PU datang untuk survei lagi embungnya yang Romo sudah lama usulkan ini. Saya tidak tahu apakah kegiatan sudah mulai atau tidak. Saya di bawah ini di Gorong, termasuk Pak Bona juga teman-teman anggota DPRD selalu ngomong apa rakyat punya kebutuhan. Jadi target saya untuk sehingga kamu tidak perlu ngomong lagi misalnya. Karena itu juga catatan kami di DPRD dari Dapil Pocoranaka dan juga Lambaleda. Lanjut ini pekerjaan jalan 2021 dari batas aspal yang hari ini. Karena ini nanti hanya batas di bak air yang sebelah atas danau itu, di box itu. Nah, sampai di situ sehingga 2021 baru lanjut. Nah, kemudian nanti macam yang Golo Labang Golo Baso itu sudah menjadi target saya juga. Aigo omong anggaran buku sao boleh. Emete bay sao ya itu medele boleh. Bombar ni umosong dah minta iyo ata kol silo. Tetapi iyo ata kudu latak roe. Neka ngokol ke iyo ata kudu lagak siprihato. Tidak. Saya ini sudah 3 periode, tapi gaya saya masih seperti ini, tidak ada yang berubah. Kamu boleh cek saya punya keadaan, ya memang itu sudah. Tetapi yang namanya omong kepentingan rakyat, coba cara kudu ngain aku pemerintah kudu manga latang asekai. Kemarin waktu untuk di perubahan ini, tahun lalu saya ada anggaran untuk membantu para penjual ikan ini, tetapi karena COVID itu dipangkas lagi. Kemudian yang bantu untuk tukang-tukang kayu, kemudian tukang-tukang bengkel, ada juga itu bantuan. Karena itu yang ada di pemerintah. Kemarin ada rencana mau bantuan ternak babi yang direncanakan awal, tetapi karena penyakit dihapus semua, tidak boleh begitu. Jadi sehingga kemarin untuk bantuan ternak hampir seluruhnya di pemerintah itu dihapus, alihkan ke yang lain. Mungkin kalau 2021 bisa saja kita usul kambing, usul ayam juga mungkin bisa. Atau mesen kali ini teo koga bahwa oleh-oleh na latan 2020 gereja ngajen tuntas endelon tolai cambice. Karena kalau tidak besok toh ticeng kali duyok silmain. Perkembangan fisiknya seperti apa? Sehingga kalau bisa Pak Ketua Stasi kerjasama dengan pemerintah desa BPD diskusi sama-sama
latang kepentingan sama. Coya tadi ada metode cair sini mai. Kira-kira coya tadi ada. Apakah elong di pasir? Kira-kira hitungan belanjanya bagaimana? Harus terbuka. Tunggu benanglah sekaya mengo beli hausale atas suatu kota telu hang demi 100 ko 150. Iya bo, mereka biasa hang 90, hang 150, tekor nanti. Kan begitu dia. Kenapa saya ngomong begitu? Ya rakyat tahu, masyarakat tahu, umat tahu, bantuannya begini. Hitungan saya, Pak Ketua Stasi, ini harus tuntas. Plaster luar, bahkan cat, keramik, teras keliling. Ya, kita ini sudah cukup banyak uluran tangan secara sukarela, termasuk saya dengar Pak Flori juga. Manfaatkan dengan baik. Foto lelet kami yang memberikan sumbangan, lelet pemerintah, yang metode diadu pandai. Saya tahu Pak Bok juga sudah memberikan sumbangan. Mari kita manfaatkan untuk kepentingan bersama. Kudu sehat lagi keren. Karena kalau kita makan juga itu kan tidak ada artinya. Tetapi yang orang bangga itu kalau ada bukti. Contoh saja saya sebagai politisi. Kenapa saya tidak periode? Karena saya buat sesuatu. Mungkin kalau saya tidak buat sesuatu, arah mabang tahu lah tamsa. Si beramur cuma tahu temegunang loto silio. Biar kong kita rejo pilih tetap pasti kau ini main. Tetapi begitu saya buat sesuatu untuk kepentingan masyarakat, kau cari oleh dia, kau mangas sekolah ruiso, itu sudah doanya. Tidak harus sembah di depan Bunda Maria atau Tuhan Yesus. Mori pilih kau si beramur langau tuh. Dengan kata-kata begini seseorang di anu sekolah oke, itu sudah doanya 20 kali lipat untuk saya. Kamu boleh cek, jalan yang sudah bangun bersama dengan kita ini sudah rusak parah semua. Tetapi kenapa kita punya jalur ini masih baik sampai hari ini? Karena kami yang politisi, emela yolo kalau tegirau kok keren negara kerja sama poli semua. Tetapi selama saya dorong pembangunan fisik, kualitasnya semua. Kemarin saya tanam kaki dengan panitia, kalau bisa tolong cari kontraktor yang berkualitas untuk pekerjaan jalan dan tambahkan benteng jalan. Karena yang tahun lalu saya puas hasilnya, yaitu Ibu Nini. Tapi saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya baru tahu Ibu Nini itu tahun lalu. Kenapa saya tahu dia? Kualitas kerjanya lumayan baik. Dibanding tempat lain yang dibangun sama Helatrik Ilibon. Begitu. Jadi hasil pembangunan ini harus dinikmati. Emang kok kita dorongnya boleh di anak pau. Itu sudah doanya. Bukan satu kali peristiwa kau doa untuk saya supaya saya go lagi, tidak. Kau mengatakan saja di ano, itu sudah doanya. Jadi itu harapan saya. Nanti pada saat dialog mungkin nanti gitu silakan. Kira-kira target kita untuk 2000. Sebenarnya kan begini, kebutuhan kita di paroki Muring ini saya cukup banyak sudah tahu. Ya kok lebata lejong pribadi-pribadi, baik dengan keren kepala mereka BPD. Karena yang paling banyak tahu ini kan keren kepala dan BPD. Saya sering telepon. Ada sepatu langur BPD juga, begitu juga Leong, Compang Melu, kemudian Golo dari Melo yang ada di paroki ini, saya pasti ada komunikasi. Tetapi kami yang politisi ini jangan sampai selalu hitungan politik toh. Yang paling besar loto kami itu miliknya masyarakat Pocoranaka dan Pocoranaka Timur. Sehingga melaju kami oleh melaju toh itu coaching atau pilih aku masih melaju kon latang isi toh. Begitu kami duduk, ayo ote politiko. Toh ngancen tahun aku, bangga saya amangnya paksa terpilih aku. Saya selalu renung saya pribadi, tamangnya aku boleh itu deh. Kan tidak mungkin. Sehingga kami orang politik ini tidak ada dendam. Kalau sudah selesai ya sudah selesai. Toh darah baki ya sudah, mau bagaimana? Darah baki terima kasih. Tapi negara mau berjuang serius untuk kepentingan rakyat. Saya selalu ngomong dengan Pak Bok,
voluntoritas suah. Mari kita buat yang baik saja untuk rakyat. Berjuang untuk kepentingan rakyat. Kebanggaan kita apa? Paroki ini bisa lahirkan 2 anggota DPRD dari Desa Leong Raya. Bangga. Kita sudah tebus. Kalau di periode pertama yang ada 2 DPR itu adalah dari Lenang Raya. Sekarang geser ke Leong Raya. Oh, kata ai gelar aku Leong Odano. Betul. Paci di saya nenek Pasowa Leong dan begitu. Tapi sekarang bendera Leong selalu berkibar karena ada 2 yang menjadi kepercayaan kita. Yang 2 juga ini kan di Batu Cie, yaitu Pak Ovan dengan Pak Ardiangkat. Sedangkan di Pocoranaka Timur kemarin hanya ada Pak Noberatus dengan Pak Bernardus Duen. Begitu. Jadi evaluasi kami orang politik ini begitu selesai 5 tahun, rakyat yang evaluasi. Biar kongkoti TM don kinatang ngaji itu jari pasti hilang. Saya 3 periode tidak ada uang. Orang pikir politik ini uang. Bagi saya tidak. Kenapa saya selalu ngomong gitu? Supaya ada generasi besok yang mau maju politik tanpa berpikir uang. Yang dia pikir, aku ngaceng tombo, aku ngaceng lejo masekai, aku ngaceng luk atau ibu. Emang ngomong politik kok keren. Toy ngaceng lejo, toy ngaceng tombo, toy bayar dia aku masekai. Mereka paksa. Moto stres leru. Jadi politisi itu ngitung dia babaki, ngitung dia pandai, ngitung dia gaul. Itu saja modalnya, bukan uang. Sehingga siapa saja dari wilayah ini besok yang mau maju politik, ngitung babaki kali, ngitung pandai. Toh baik boleh melaju tadi. Karena orang politik ini kan butuh orang banyak. Ini do tetap, do tadi alejo, itu sudah. Kami yang politis ini kan sarjana semua. Kalau darah bakti yang terakhir, kenapa? Doa. Maka kita ada di sini hari ini. Saya takut jangan sampai hilang untuk 2023, 2024. Kan di situ saya. Bocor. Iya. Syukur kalau ada tangga berikutnya, kan tidak. Tapi kalau saya ngomong begitu, ngitung pandai, ngitung babakti. Seluruh masyarakat Pocoranaka ini saya harus bisa leco, saya harus bisa pandai. Neka goa bisa tereco kan nanti pilih aku coba kau bisa lagi. Toh 2018 saja melaju lakulatan sampai aku gereja Mungu. Dapat aku ngaji di situ aku main boleh nukul si berapa boleh main, kau main kan begitu ya. Kami politisi itu begitu. Jadi buatlah yang kita bisa. Kami ini kan bangun betul kerjasama. Pemerintahan daerah, DPR dengan eksekutif harus selalu duduk bersama untuk omong kepentingan rakyat. Neka mangabone. Aku biasanya ini mau usul lah salah kau kaku netendeo. Itu emang aku terkuneka tombo itu sulitlah kita salah. Kami ini kan hanya kasih jalan. Macam omong bantuan untuk kepala rejo di perubahan ini. Pemerintah sudah siapkan anggaran. Saya hanya beri jalan, omong di forum rapat, tolong bantu apa stasi rejo, gerejanya belum tuntas. Jadi lantainya masih debu, dindingnya juga belum beres. Itu gue melaju. Jadi Romo terima kasih banyak. Pak Kades, Pak Ketua BPD, semua kita mengabdi untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan siapa-siapa. Mau dua perlu kin lejong tahu, mereka pucu tahu kali perlu kin lejong tahu, urut kami atau dian. Jadi memang babaki laku selama yang kurang lebih sudah 1 tahun. Saya jadi anggota DPRD di Lemeu atau enang Lemeu ya karena saya anak Lemeu. Hello bentang saya mau koyo saya pelaku mahira usah salah. Yo saya mulia supaya dekat amang musi begitu. Tetapi
Tetapi saya kasar begitu karena merasa dekat. Sopan baik tombok dan tatang gitu. Sama tuh baik tahu deh. Sehingga kalau saya kasar ngomong, kau mau terima baik, kau kesan aku, kau amanat. Lama betul salam ya rahom itu kan. Karena memang saya tidak tahu batas. Lo mau ngomong sih, aku kalau ngomong seperti itu sampai lembaga dalam saya orang kasar, laruis. Nah, jadi saya tidak mau ambil jarak. Jadi terima kasih banyak. Doa saya 2021 kita bisa dorong kembali untuk lanjut pembangunan gereja paroki sehingga ayo tidak berjuang okai. Gogo pulih ada perubahan 2020 latanga kepala stasi Rejo karena gereja BCDT itu yang masih panjang perjalanannya. Loit. Saya selalu ngomong dengan Romo loit. Hanya tahu yang itu turun tahu dia sambil pemerintah. Tahu musia sini. Kalau kamu bangun baik ini besok anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk kepala Rejo ini, maka 2 tahun lagi pasti saya dorong untuk bantu. Itu mau wangai tak gaya loh. Kosong. Iya, anggaran itu pandai dia lurita kemudian melaju. Pak kita dia teman kumpul. Makanya pandai dia. Pandai dia tengah centoto lagu saya jamin kalau kamu sudah bisa bangun dengan baik 2020 tuntas ini kepala ini 2023 sebelum saya melangkah lagi soalnya ya bangkunya. Kocok. Toh saya si priabur. Kabel polisi melaju. Kan begitu sejadinya. Ya. Jadi terima kasih banyak. Memang ada lebih terutama yang dari stasi Batu Lanur, stasi Gola, terima kasih banyak. Harapan saya mari kita bangun kerjasama untuk membangun rohani ini dengan baik. Karena ini melaju fisik pada tanah lindo kata kok kami otak celing boleh. Ay lebat derelo ini mewon ini stasi kalau itu doa dan sooi lagak mai bakor me ebe cadok mu ima parayo be. Itu igunan bodoro manggaran okta oto cadok tata mai kor. Botore mengkot bahan Romo teber kalau gitu bok miki kole Romo tomo apa nih gitu be sehingga kota ikan lama talu itu bok tadi. Nah jadi terima kasih banyak Pak Kades, Pak Ketua BPD dan anggota, Pak Kades dan jajarannya, Pak Ketua Stasi Rejo dan seluruh ketua KBG Nekahemo Ngaji Cemalai untuk kelancaran pembangunan kepala ini. Kepada Romo saya ucapkan banyak terima kasih. Ketua DPP, saya ini kalau dengan Romo selalu diskusi oleh Romo apa yang kita bisa buat, karena saya tahu baik jaringan Romo ini untuk membangun ini paroki ini lelo itu kita kalikan dora tamai mau jemput tidak sehingga aku dodenggo nekalebe bail melaju pandai tentu none mesan hadirkan kepala dinas pertanian. Romo sudah bisa hadirkan itu Duta Sorghum untuk Indonesia, ibu dari orang Kalimantan, orang Dayak. Hanya dia kawin dengan orang Flores Timur, tapi sampai dia bisa kunjung ke Manggarai Timur untuk promosi kembali sorghum itu. Karena dari sisi kualitas gizi, sorghum itu lebih tinggi dari beras. Danong remenko kali kami atau cero besi, aku campur besi, oneha sehingga jadi daun. Isinya tinggi. Kalau ada lahan itu silakan dimanfaatkan. Kemudian jangan lupa kalau ada PPL nanti di sini, karena pemerintah provinsi juga ada program penanaman jagung di semua sawah tanah hujan yang hanya 1 kali panen. Tahun depan mulai bulan Mei atau Juni itu ada pembagian bibit jagung untuk kita tanam semua. Memang asapa kalau ada yang minta untuk pendataan lapor itu. Nah, karena ini program gubernur ini nanti dibagi bibit jagung, Brione Galung begitu. Kemudian Nekahemu, kalau ada lahan yang bisa kita tanam porang, OTG yuk beri. Saya 3 minggu lalu kunjung di Paroki Bata,
di Romo